bacanya aja udah deg-degan nih. Merasa ada tarikan kuat bahkan untuk melakukan hubungan seks. What the fuck? Jika kamu atau orang-orang di sekitar kamu merasa ada tarikan yang kuat dan gak wajar, memikirkan orang setiap waktu, bahkan cenderung ingin menemuinya, bahkan hingga ingin berhubungan seks dengan seseorang tersebut, mungkin saja ini bisa menjadi salah satu tanda kalau kamu sedang dipelet. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel, Natania Geraldine. Di video kali ini, aku akan membahas sesuatu yang berbau klinik dan mistis, yaitu pelet. Mungkin di luaran sana banyak sebagian orang yang masih menganggap ini adalah suatu hal yang skeptis, bahkan mereka masih menganggap ini adalah hal yang tabu. Tapi nggak sedikit juga orang-orang yang percaya dan yakin bahkan mempraktekannya. So, seperti apa ilmu pelet itu sendiri? Mari kita kupas bareng-bareng videonya. Menurut Wikipedia, pelet atau yang bisa disebut juga dengan pemikat atau mantra cinta adalah jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Jadi orang-orang yang menggunakan pelet ini ya karena mereka pengen cara instan buat menaklukkan seseorang agar jadi milik mereka. Gak ada usaha yang lebih baik lagi apa ya selain cara kayak gini? Pelet itu sendiri ternyata banyak jenisnya guys. Nah, di sini aku mengambil 5 jenis pelet yang katanya paling berbahaya dan susah disembuhkan. Yang pertama ada pelet lentrik. Ilmu pelet lentrik ini biasanya menggunakan media kartu dan foto si target untuk dimantrai gitu. Nah, pelet jenis ini diyakini sangat ampuh dan digolongkan sebagai ilmu hitam tingkat paling tinggi. Biasanya setelah mendapat kiriman pelet, si target akan mulai merasakan rindu yang teramat dalam dan mulai jatuh cinta sama pelaku pelet ini. Selain itu, kalau mereka nggak ketemu juga nih sama pelaku pelet, mereka bakalan gelisah banget dan bisa sestres itu sampai menimbulkan kesakitan pada dirinya sendiri. Dan jika sampai si pengirim pelet mengabaikan korban peletnya ini, bisa aja si penerima pelet kehilangan akalnya, bahkan sampai membahayakan diri mereka sendiri. Yang kedua ada pelet Jangjawokan Sunda. Cara kerja pelet yang satu ini adalah si target pelet akan merasakan kerinduan yang sangat mendalam dan disertai dengan meningkatnya hasrat seksualnya. Gila, serem banget ya. Dia jadi menggebu-gebu karena dipelet sama si pelaku. Serem banget, takut. Mantra yang digunakan itu adalah bahasa Sunda kuno. Jadi biasanya pelet jenis ini tuh nggak perlu bantuan dukun karena bisa dipelajari sendiri. Dan kalau keinginan si penerima pelet ini nggak sampai terpenuhi, dia bisa aja jadi gila bahkan sampai tega meninggalkan keluarganya. Wow, serem banget. Yang ketiga ada pelet Semar Mesem. Berasal dari Jawa, pelet yang satu ini termasuk pelet yang paling praktis. Kenapa disebut paling praktis? Karena para penggunanya tinggal mengamalkan mantra khusus berbahasa Jawa secara rutin aja. Nah, ilmu yang satu ini akan membuat target terpesona pada si pelaku hanya dengan melihat senyumannya aja. Sekali disenyumin, langsung meleleh kelepek-kelepek. Efeknya, korban akan terus terbayang-bayang sama si wajah pelaku dan merasakan rindu yang teramat dalam. Yang keempat ada jaran goyang. Pelet jaran goyang ini cukup terkenal di Pulau Jawa dengan menggunakan mantra kuno. Biasanya korban akan merasakan rindu yang teramat dalam hingga bisa membuat si korban menjadi gila. Bahkan kalau si korban ini nggak kunjung ketemu juga sama si pengirim pelet, dia bisa mati hanya karena tersiksa oleh kerinduan. Oh my god, nggak masuk akal. Next, yang kelima ada pelet pangkonang. Nah, yang terakhir ini nih berasal dari Kalimantan. Biasanya pelet ini menggunakan media telur, kunyit, dan bahan-bahan lainnya yang bisa menyebabkan korbannya rindu teramat dalam sama si pelaku. Kalau si korban juga nggak kunjung ketemu sama si pengirim, pelet ini lama-kelamaan akan mulai menyerang ke gairah seksual si korban. Lagi-lagi ya, masalah seksual yang selalu diserang. Jadi ya emang nggak jauh-jauh dari definisinya ya.
Pelet ini memang bertujuan untuk membuat para korbannya jadi kesemsem berlebihan gitu sama si pelaku. Dan bahkan menimbulkan efek yang nggak main-main buat si korban kalau sampai permintaannya nggak terpenuhi dan nggak segera diobatin juga dicabut mantranya. Terus seperti apa sih ciri-ciri orang yang terkena ilmu pelet itu sendiri? Yang pertama, dia akan merasa tidak tenang. Orang yang terkena pelet biasanya sering merasa tidak tenang, gelisah, dan sulit tidur karena disebabkan oleh hadirnya si pelaku yang selalu ada di pikiran dia terus-menerus. Keanehan ini umumnya terbaca oleh teman dekat maupun keluarga si korban sendiri, karena orang yang terkena pelet biasanya dalam kondisi yang setengah sadar. Yang kedua, bacanya aja udah deg-degan nih. Merasa ada tarikan kuat bahkan untuk melakukan hubungan seks. What the fuck? Jika kamu atau orang-orang di sekitar kamu merasa ada tarikan yang kuat dan gak wajar, memikirkan orang setiap waktu, bahkan cenderung ingin menemuinya, bahkan hingga ingin berhubungan seks dengan seseorang tersebut, mungkin saja ini bisa menjadi salah satu tanda kalau kamu sedang dipelet. Karena gairah seksnya tuh bisa tiba-tiba datang dan menggebu-gebu gitu loh. Serem banget, takut. Yang ketiga, sering melamun atau tatapan mata kosong. Korban pelet juga akan sering melamun dan tatapan matanya ini selalu terlihat kosong, kurang konsentrasi, dan jantung pun berdebarnya itu nggak karuan gitu. Karena ada sesuatu yang terasa aneh di luar kebiasaan si pribadi ini. Tapi ya dia juga nggak sadar ya, karena balik lagi korban pelet itu nggak selalu sadar sama perilaku aneh yang muncul dari diri dia sendiri. Yang keempat, mencium wangi-wangian di jam tertentu. Khusus pengaruh ilmu pelet, ilmu hitam, korban pelet ini biasanya akan mencium aroma wangi atau mencium wangi-wangi parfum pada jam-jam tertentu di malam hari. Biasanya, kamar mereka akan tiba-tiba wangi bunga melati yang cukup menyengat. Kalau biasanya orang awam nyium bau melati udah ketakutan karena takut setan datang, tapi bisa jadi kamu salah satu korban pelet kalau kamu mencium wangi melati di kamarmu. Next, yang kelima. Timbul rasa cinta berlebihan. Korban biasanya akan merasa ada rasa cinta yang berlebihan kepada seseorang yang awalnya biasa-biasa aja atau bahkan tadinya kamu tuh benci banget sama orang ini. Ciri-cirinya yang biasanya paling umum nih, yang bisa dikenali adalah seseorang yang menjadi korban pelet cinta. Udah dari awalnya benci banget, tiba-tiba bisa langsung klepek-klepek jatuh cinta sama orang itu. Next, yang keenam. Merasakan sakit dengan berbagai gejala. Jika kita menemukan seseorang, baik perempuan maupun laki-laki, dengan gejala pusing yang berkepanjangan, sakit kepala, juga sakit terutama di daerah pundak, sakit lambung, tapi setelah diperiksa secara medis dengan seksama nih, udah dibawa ke rumah sakit, nggak ketemu penyebabnya. Bisa jadi hal itu akibat ulah ilmu pelet pengasih penarik lawan jenis. Jadi kalau udah ada sakit yang aneh-aneh dan kalian udah ke rumah sakit juga nggak ketemu penyebabnya, ya kalian harus lebih aware ya. Kalian mungkin bisa datang ke orang pintar. Yang ketujuh, kehilangan selera makan. Biasanya para korban pelet ini kebanyakan menghayal dan nangis sendiri. Dan akhirnya ya mereka akan menjadi kehilangan selera makan. Bahkan biasanya mereka ini akan sampai lupa karena yang ada di pikiran dia tuh terus-menerus hanya si pelaku pelet gitu. Kebayang mulu tiap detik. Yang kedelapan, suka menyendiri. Orang yang terkena pelet ini akan lebih suka untuk menghabiskan waktunya sendiri sambil memikirkan orang yang menggunakan pelet tersebut. Terus ada nggak sih bahaya dan dampak dari pelet itu sendiri? Buat orang yang sudah punya pasangan nih, ini bisa menjadi efek hancurnya hubungan seseorang. Ya karena si korban pelet ini akan mati rasa dan pikirannya hanya akan fokus kepada si pelaku pelet. Sehingga dia hanya akan selalu membela si pelaku pelet tersebut gitu. Dan memilih bertahan dengan pelaku entah sampai kapan dan gimana pun caranya dia akan tetap bertahan sama si pelaku pelet. Dan ujung-ujungnya ya dia akan selalu bucin sama si pelaku itu. Bisa mengakibatkan perceraian rumah tangga, itu ya hancurnya hubungan. Efeknya banyak banget ya. Terus ilmu pelet itu bisa bertahan berapa lama sih? Setelah aku cari tahu, pelet itu punya jangka waktu bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin ada yang tahunan tergantung dari seberapa kuat pelet dan bagaimana pelet itu bekerja pada diri si korban. Kalau si korban kuat, bahkan pelet tersebut nggak bisa masuk ke dalam diri korban dan mempengaruhi si korban tersebut. Namun kalau korbannya lemah, ya pelet mungkin bisa bertahan sangat lama dalam diri korban tersebut.
Terus ada nggak sih cara menghilangkan pelet? Ada, ini dia. Biasanya orang akan datang ke orang pintar, seperti misalnya kiai, pendeta. Mereka akan meminta didoakan agar mantra tersebut cabut nih dari diri mereka, dan biasanya mereka akan diruqyah. Terus gimana jika kalian udah terlanjur kena pelet dan kalian sadar bahwa diri kalian tuh sedang dipelet? Ada nggak sih penangkalnya? Ini dia penangkalnya. Yang pertama ada bambu kuning. Tanaman ini katanya sangat ampuh untuk melawan kekuatan ilmu hitam. Nah, bambu ini tuh termasuk tanaman yang langka dan mampu menangkal serta mengusir setan, santet, ataupun pelet lainnya. Bahkan bambu kuning juga dipercaya mampu mencegah niat jahat seseorang yang biasanya mau mencuri atau merampok rumah kalian. Next, ada mawar merah. Selain menjadi simbol cinta, tapi kok retak ya? Cinta, bunga ini ternyata mampu menjadi salah satu tumbuhan yang mampu menangkal pelet dan sihir lainnya. Mawar ini secara khusus memiliki khasiat menangkap energi negatif yang dikirim ke rumah kalian. Energi ini kemudian akan disalurkan oleh tanaman mawar menuju ke tanah. Walaupun ilmu pelet ada penangkalnya, kita tetap harus mawas diri dan waspada. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Kita sebisa mungkin lebih dini mendeteksi, siapa tahu di sekitar kita ada orang-orang yang memakai ilmu pelet tanpa kita sadari. Biasanya orang-orang ini akan berperilaku aneh dan gak seperti orang pada umumnya. Di antaranya memiliki ciri-ciri seperti ini. Tatapan mata lebih tajam. Tatapan mereka tuh biasanya lebih tajam dibandingkan orang lain karena amalan-amalan tertentu memang mempersyaratkan kontak mata agar ilmunya dapat bekerja. Lalu ketika tatapan mata mereka dibalas oleh target, ya udah, target akan langsung jatuh cinta. Berparas rupawan tetapi serasa tidak wajar. Bagi korban pelet, si pelaku pelet itu adalah orang yang sangat wow, sangat keren, dan pokoknya cuman dialah pokoknya. Padahal di mata kebanyakan orang nggak kayak gitu, biasa aja, kayak lebay banget loh gitu. Karena biasanya si korban ini akan bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang ternyata hanyalah sebuah ilusi semata. Sering bergumam dengan suara-suara yang aneh. Kebiasaan ini sering dilakukan oleh seseorang yang memakai ilmu pelet untuk melontarkan mantra-mantra tertentu kepada korbannya. Menyimpan benda aneh. Hal ini ditemui pada orang-orang yang peletnya menggunakan sarana atau jimat tertentu. Bahkan kadang nampak seperti aksesoris, seperti gelang, cincin, kalung, dan lain sebagainya. Banyak pantangan. Pelet itu beda-beda, ada yang pantangannya tidak boleh makan pisang atau sate atau yang lain sebagainya lah pokoknya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang melakukan hal semacam ini tetapi tidak memberikan alasan yang jelas, kemungkinan besar dia ada ilmu pemikatnya. Dari beberapa ciri-ciri yang udah aku sebutin di atas, ini hanya sedikit informasi aja. Ya buat kita jaga-jaga kalau terdapat orang dengan indikasi-indikasi tersebut. Tapi bukan berarti kalian juga bisa langsung menghakimi kalau ada orang dengan ciri-ciri tersebut udah pasti pemakai pelet. Dari tadi kita udah ngomongin sisi negatif dari pelet itu sendiri, tapi apakah pelet juga punya sisi positifnya? Ilmu pelet bisa menjadi sedikit positif kalau misalnya digunakan untuk sesuatu yang sebenarnya bertujuan baik. Kayak misalnya buat pasangan suami istri yang ingin merekatkan kembali hubungan mereka agar pasangan mereka bisa kembali lagi apabila mereka mengalami keregangan rumah tangga. Cuman ya balik lagi, bukan berarti itu menjadi cara baik untuk dilakukan. Kalau kalian mau mendapatkan hasil yang baik, kalian juga harus menggunakan cara-cara yang baik. Berdoa sama Tuhan, minta pertolongannya, memperbaiki diri agar bisa menjadi pasangan yang lebih baik. Karena gimana pun juga, pelet itu kan bukan cara yang baik. Itu cara pengecut karena mau mendapatkan sesuatu dengan cara instan. Selain itu, mengandung resiko juga kalau misalnya jin yang ada di dalam ilmu pelet itu merasuk dan menyatu dalam tubuh pasangan kalian dan malah membuat pribadi pasangan kalian berubah sifatnya. Ngeri banget kan? So, sekian dulu pembahasan pelet kali ini. Semoga informasi yang aku berikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi bersama aku Nathan di video selanjutnya. Bye-bye everyone!